Ketika dunia mulai kehilangan kepercayaan pada uang, sebuah bayangan baru perlahan mulai tumbuh. Di balik layar, di ruang-ruang yang sunyi, para pemberontak tanpa nama menyalakan sebuah percikan kecil. Dari reruntuhan sistem lama, muncul sesuatu yang tak bisa dihentikan. Inilah The Bitcoin Story. Di dunia yang dibentuk oleh kekuasaan, di mana uang bisa diputar, dikendalikan, dan privasi manusia perlahan menguap. Tanpa kita sadari, muncul sekelompok orang. Bukan politisi, bukan pengejar tahta, dan bukan pula pahlawan, seperti yang kita baca dalam catatan sejarah. Mereka hanyalah individu-individu biasa yang memegang satu senjata. Bukan senjata yang bisa melukai tubuh fisik manusia. Bukan pedang, bukan peluru, bukan alat perang apapun. Senjata mereka adalah sesuatu yang tak terlihat. Hanya sebuah kode. Namun dari kode-kode itulah lahir kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Mereka tidak mengejar kekuasaan. Yang mereka cari hanyalah kebebasan. Dan dari baris-baris kode yang mereka ukir dalam kegelapan, lahirlah sesuatu yang tak pernah dipahami dunia. Sebuah benih dari revolusi moneter yang baru. Mereka disebut cypherpunk, para pemberontak yang bergerak tanpa suara, bersembunyi di balik nama samaran, di balik cahaya redup, layar komputer, di balik ide-ide yang terlalu berbahaya bagi zamannya. Mereka menantang sistem. Mereka menolak untuk dikendalikan. Dan mereka percaya bahwa masa depan manusia harus dilindungi oleh matematika, bukan kekuasaan. Ini adalah kisah tentang mereka yang tak terlihat. Mereka yang menyalakan percikan kecil yang perlahan tumbuh menjadi api perubahan global. Inilah awal dari sebuah revolusi. Inilah kelahiran cypherpunk. Tahun 2008, dunia retak oleh keserakahan sistem keuangan. Dalam hitungan hari, pasar runtuh, perusahaan tumbang, dan kepercayaan pada bank hancur berantakan. Jutaan orang kehilangan tabungan mereka, pekerjaan mereka, dan masa depan mereka. Para penguasa berkata, semuanya terkendali. Tapi dunia tahu kebenarannya jauh lebih gelap. Namun, jauh di bawah permukaan, di lorong-lorong digital yang jarang tersentuh cahaya, ada satu komunitas kecil yang sudah lebih dahulu curiga. Mereka melihat tanda-tandanya. Mereka membaca pola-pola yang disembunyikan dunia. Mereka tahu bahwa keruntuhan ini bukan kecelakaan. Dan ketika dunia sibuk menyalahkan satu sama lain, komunitas kecil ini mulai menyusun sesuatu. Sesuatu yang mungkin menjadi sebuah jawaban, sebuah penolakan, bahkan sebuah revolusi yang lahir dari kehancuran. Pada 1980-an, di balik hiruk-pikuk dunia yang tumbuh, semakin modern
muncul sebuah istilah baru, cypherpunk. Bukan dari ruang kuliah, bukan dari laboratorium pemerintah, melainkan dari halaman science fiction. Sebuah kata yang perlahan berubah menjadi ideologi. Privasi adalah kekuatan. Teknologi adalah senjata. Dan pemerintah hanyalah entitas yang tak lagi bisa sepenuhnya dipercaya. Di ruang bawah tanah internet masa awal, di forum-forum gelap yang hanya dikunjungi segelintir orang, gerakan ini mulai bernafas. Tak ada wajah, tak ada hierarki. Yang ada hanya keyakinan yang mengalir, seperti arus listrik. Keyakinan bahwa kebebasan harus diperjuangkan, bahwa data harus dikunci rapat dari mata penguasa, bahwa masa depan tidak boleh dimonopoli oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Dan dari bara kecil inilah, sebuah revolusi digital perlahan mulai menyala.